Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bisan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Jamaah yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga kita bisa melaksanakan hidup dengan ibadah sebaik-baiknya. Kita bersyukur karena kitalah termasuk orang yang dipilih untuk menggunakan kesehatan dan kesempatan untuk ibadah. Salawat dan salam tercurah buat baginda Nabi kita Muhammad SAW, buat keluarganya, buat para sahabatnya, kemudian para tabi'in, dan siapa saja yang terus tegak melaksanakan dinul Islam sampai hari kiamat kelak. Hari ini kita jadwalnya fikih. Kita sudah sampai pada sholat sunnah. Untuk mengingatkan kembali, sholat sunnah secara garis besar dibagi dua. Sholat sunnah rawatib atau muqayyad, dan sholat sunnah mutlak. Kita sudah terangkan sholat sunnah yang masing-masingnya. Sekarang dengan lanjutannya, apa saja sholat sunat-sunat yang muqayyad dan yang mutlak itu. Pada bagian keempat ini diterangkan adalah jumlah sholat sunnah rawatib. Jumlah sholat sunnah rawatib berdasarkan hadis-hadis yang dipilih oleh ulama-ulama berdasarkan keterangan yang kita dapatkan. Sholat sunnah rawatib, rawatib itu artinya jamak daripada rotibah, artinya selamanya terus berlangsung atau tertib mengikuti. Sholat rawatib adalah sunat yang mengikuti sholat fardu. Pada sholat ini, sebagaimana kita terangkan sebelumnya, dia berfungsi untuk menutupi atau yang kurang-kurang dari sholat wajib fardu ditutupi dengan sholat sunnah rawatib. Misalnya sholat wajib kita, misalnya kita kurang konsentrasi, kurang khusyuk, atau ada bacaannya yang kurang fasih, atau jenis-jenis yang menunjukkan ketidaksempurnaan sholat wajib kita. Nah, apabila sholat wajib fardu itu terdapat ada yang menyebabkan tidak sempurnanya
atau berkurang nilainya, maka sholat sunat rawatib bisa menutupi yang tadi. Istilahnya apabila ada yang bolong-bolong, sholat sunat rawatib bisa menutupi yang bolong-bolong dari sholat fardu itu. Dikatakan di sini, faedah sholat ini adalah menambal kekurangan dan cacat yang terjadi pada sholat fardu. Bukan batal ya sholat fardunya. Kalau batal nggak bisa ditambal dengan sholat sunat. Tapi ketidaksempurnaan, cacat, berkurang nilainya, maka sholat sunnah ini bisa menambalnya. Nah, kemudian jumlah sholat rawatib berapa? Dalam satu riwayat ada yang mengatakan 10, riwayat yang lain ada yang mengatakan 12. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Umar, hadis ini mengatakan sholat sunat rawatib 10 rakaat. Hafidhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam raka'aini qabla al-duhur wa raka'ataini ba'da al-duhur wa raka'ataini ba'da al-maghrib wa raka'ataini ba'da al-isya wa raka'aini qabla al-ghada. Kanat sa'atun la adkhulu ala Rasulillah fiha fahadatsni Hafsah annahu kana idza tala al-fajr wa adzana muadzin shalla rakaatain. Artinya, aku menghafal dari Rasulullah SAW 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ini adalah waktu di mana aku tidak masuk menemui Rasulullah padanya. Lalu Hafsah menceritakan kepadaku, istri Rasulullah, anak dari Umar, Hafsah menceritakan kepadaku bahwa bila fajar terbit dan muadzin telah mengumandangkan adzan, maka beliau sholat 2 rakaat. Jadi 10 rakaat menurut Ibnu Umar, berdasarkan keterangan dari istri Rasulullah SAW radhiyallahu anha, Hafsah. Jumlahnya 10 rakaat, muttafaqun alaih. Kemudian hadis lain mengatakan ada 12. 12 rakaat itu adalah 10 rakaat yang disebutkan tadi ditambah 2 rakaat ya sebelum duhur. Jadi sebelum duhur jadi 4 rakaat. Jadi duhur sebelumnya 4 rakaat. 4 rakaat itu prakteknya 2 salam. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. 4. 2 rakaat sesudah zuhur. Kemudian 2 rakaat sesudah maghrib. 2 rakaat sesudah isya dan 2 rakaat sebelum subuh. 2, 4 tambah 2, 6. Jadi sholat zuhur itu, sholat sunat rawatibnya
6 rakaat yang muakkadah, yang sangat ditekankan. Dua rakaat jadi 4 itu sholat sunat rawatib. Sholat fardunya kemudian setelahnya 2 rakaat jadi 6 rakaat. Ini yang rawatib ya, yang sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW dalam keadaan Rasulullah sehat dan ada di rumah, nggak safar, nggak bepergian. Rasulullah tidak pernah tinggalkan sholat rawatib ini. Jadi 6 dalam sholat zuhur, 2 rakaat setelah maghrib jadi 8, 2 rakaat setelah isya jadi 10, dan 2 rakaat sebelum subuh jadi 12. Seorang muslim ditekankan untuk menjaga 12 rakaat ini berdasarkan hadis Nabi riwayat Imam Muslim dari Ummu Habibah radhiyallahu anha. Ma min 'abdin muslimin yusalli lillahi ta'ala fi kulli yawmin 12 raka'ah illa banallahu lahu baitan aw illa buniya lahu baitun fil jannah. Tidaklah seorang hamba muslim sholat karena Allah Ta'ala pada setiap harinya 12 rakaat ya. Man sholat lillah, sholat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu mudah sesuai dengan janji Rasulullah SAW. Itu mudah, 12 rakaat sholat sunat rawatib. Kemudian dikuatkan oleh hadis Imam Tirmidzi dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, arba'an qabla dhuhr wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'dal maghrib wa raka'ataini ba'dal isya wa raka'ataini qabla sholatil fajr. 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, dan 2 rakaat sebelum maghrib, sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Itu menjadi 12. Ada lagi keterangan tambahan dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis sahih, katanya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yada'a arba'an qabla dhuhur. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sholat 4 rakaat sebelum zuhur. Ya, 4 rakaat sebelum zuhur. Itu 12 rakaat kalau Nabi sedang ada di rumah, tidak sedang bepergian, tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Nah, tetapi sholat rawatib, kalau Nabi sedang bepergian gimana? Nabi tidak, kadang-kadang tidak mengerjakan yang 12 itu. Tetapi yang sebelum subuh sudah pasti dikerjakan oleh Rasulullah.
Sholat sunat yang tidak pernah Nabi tinggalkan, baik di dalam mukim atau safar, ya, atau sedang sehat atau sakit, yaitu sholat sebelum subuh 2 rakaat dan sholat witir, nggak pernah ditinggalkan, baik dalam keadaan mukim atau dalam keadaan safar. Berarti yang lain pernah ditinggalkan sedang safar Nabi. Tapi sholat subuh, qobliyah subuh dan sholat witir 3 rakaat tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi ketika sedang safar sekalipun. Nah, dengan keterangan-keterangan ini mesti kita melazimi, membiasakan. Misalnya kita siapkan, ya, bagi yang ingin rumah di surga. Banyak hadis-hadis menerangkan bagaimana seorang bisa dibangunkan oleh Allah sebuah rumah di surga, banyak. Salah satunya adalah sholat sunat ini. Orang tidak mampu meraih yang lain, misalnya dalam hadis barang siapa man bana masjidan fid dunya banallahu baitan fil jannah, barang siapa membangun masjid di dunia, maka Allah membangunkan untuknya rumah di surga. Itu mungkin seseorang tidak mampu. Nah, yang mampu apa? Sholat sunat rawatib 12 rakaat. Dikatakan barang siapa yang biasa bisa mendapatkan pahala seperti orang dibuatkan rumah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keterangan lain Aisyah juga menambahkan walam yakun yada'ahuma abada. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan keduanya selamanya. Sejak sholat disyariatkan oleh Allah, Nabi tidak pernah meninggalkan sholat qobliyah subuh. Nah, sedikit catatan tambahan dari saya. Orang ada yang confuse, ada yang ikhtilat, bercampur. Apakah sholat sebelum subuh bedanya dengan sholat sunat fajar apa? Qobliyah subuh dilaksanakan setelah azan subuh. Nah, sementara di kita ada yang menganggap sholat sunat fajar itu dilakukan sebelum adzan subuh. Tidak ada keterangan jamaah yang berbahagia bahwa ada sholat sunat fajar dengan sholat qobliyah subuh itu berbeda. Sama saja. Sholat sunat fajar artinya sholat sunat subuh. Fajar sama dengan subuh. Qobliyah subuh namanya ya sholat sunat sebelum subuh. Jadi sholat sunat fajar itu tidak ada kecuali sholat qobliyah subuh 2 rakaat. Nah, masih ada, sementara orang menganggap sholat sunat fajar itu berdiri sendiri, berbeda dengan sholat qobliyah subuh. Nah, apa fadilah sholat sunat subuh? Ya, rakataini qoblal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih baik
daripada dunia dan seisinya. Kalau seorang yang melakukan sholat sunat qobliyah subuh kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu orang yang paling kaya, karena dia memiliki lebih baik daripada dunia dan seisinya. Makanya orang Islam tidak ngoyo ngejar-ngejar dunia, tidak ngoyo ngejar-ngejar dunia yang biasa-biasa saja. Dunia kalau dikejar juga repot bawa matinya gitu. Nah, mendapatkan dunia dan seisinya dengan sholat sunnah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bahkan sholat sunat subuh itu kalau tertinggal, nah misalnya kita nih, misalnya di istiqomah adzan subuh, wah kita baru bangun, terus wudhu, terus belum sempat sholat sunat subuh, sebaiknya sih sholat sunat subuh di rumah, ya, karena abdul sholat fil bait ilal maktubah, ya, sebaik-baik sholat itu di rumah kecuali yang sholat fardu. Nah, sholat sunat di rumah, misalnya sholat subuh kita, sholat subuh kita contohkan. Nah, orang dibangunkan oleh adzan, adzan, buru-buru dia wudhu, cepat ke masjid. Di masjid misalnya sudah qomat, udah berdiri sholat fardu, dia tetap ikut sholat fardu bersama imam. Nanti setelah sholat fardu bisa dikodok 2 rakaat sebelum subuh. Jadi mestinya dikerjakan sebelum sholat subuh, tapi karena kodok bisa dikerjakan setelah sholat subuh. Itu betapa pentingnya, ya, sholat sunat qobliyah subuh bisa dikodok. Bisa dikodok setelah sholat subuh, karena sholat subuhnya tertinggal. Dalam hadis-hadis yang kita dapatkan bahwa Rasulullah SAW orang setelah datang sholat subuh, kemudian setelah sholat subuh dia sholat lagi, sholat sunat. Ditegur, kenapa kamu sholat sunat? Dia mengatakan, tadi saya terlambat sholat sunatnya. Kemudian Nabi mendiamkan, berarti boleh. Dan Rasulullah juga sahabat-sahabat yang lain begitu biasa, seandainya tertinggal dia mengqadha sholat sunat qobliyah subuh. Nah, bagaimana dengan sholat-sholat sunnah? Diriwayatkan Nabi SAW habis sholat zuhur banyak pembagian zakat. Nah, maka Nabi sibuk membagikan zakat sampai sholat badianya belum dikerjakan. Nah, kemudian sholat asar sudah tiba. Nabi sholat asar, kemudian masuk ke biliknya, ke rumahnya. Setelah sholat asar dia sholat sunat 2 rakaat. Aisyah bertanya tentunya, loh, katanya sholat asar tidak ada badianya, ya, sholat asar tidak ada badianya. Nabi menjelaskan, tadi saya tidak sempat sholat ba'diyah duhur.
2 rakaat. Itu saya kerjakan pada asar untuk mengqadha ba'diyah duhur. Nah, ini hikmahnya kita ambil, kenapa yang sholat sunat sampai dikerjakan sekalipun sudah tertinggal, sudah terlewat. Nah, karena betapa pentingnya ya sholat sunat yang rawatib ini, betapa pentingnya. Kita bisa misalnya habis maghrib, ba'diyah maghrib, ngobrol-ngobrol dulu karena penting, bisa setelahnya sholat ba'diyah maghrib atau ba'diyah isya bisa. Jadi berdasarkan keterangan dan hadis tadi itu, sholat sunat boleh diqadha pada waktu-waktu yang boleh kita mengerjakan sholat. Ya, pada waktu yang boleh kita mengerjakan sholat, tidak dalam waktu-waktu yang dilarang sholat. Yang semuanya, yang apa saja, apakah ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, termasuk sebelum subuh. Kalau ada alasan yang jelas, bisa kita qadha. Ya. Baik, kita lanjut kepada sholat sunat muakkadah. Yang berikutnya adalah sholat sunat witir. Sholat sunat witir termasuk sholat sunat muakkadah yang sangat ditekankan. Nabi mengajak umat Islam dan menganjurkannya untuk melaksanakan sholat witir. Minimal 1 malam dikerjakan 3 rakaat. 3 rakaat ini boleh dikerjakan 2 rakaat salam, 1 rakaat salam, atau sekaligus 3 rakaat dengan 1 salam, 1 tahiyat. Tidak boleh dikerjakan sebagaimana sholat maghrib dengan 1 salam dengan 2 tahiyat. Sholat maghrib kan 2 tahiyat 1 salam, tidak boleh dikerjakan seperti itu. Tapi boleh dikerjakan dengan 1 tahiyat dan 1 salam, atau 2 tahiyat 2 salam 2 1. Dalam keterangannya Rasulullah mengatakan, innallaha witrun yuhibbul witro. Sesungguhnya Allah itu esa, witir, dan dia mencintai yang witir, ganjil. Terus sabdanya lagi, ya ahlal Quran autiru fa innallaha witrun yuhibbul witro. Wahai ahli Quran, berwitirlah, karena sesungguhnya Allah itu adalah witir esa, dan dia mencintai yang ganjil, witir. Hadis muttafaqun alaih. Kemudian sholat witir itu waktunya antara isya sampai sholat subuh berdasarkan ijma' para ulama, ya. Habis isya boleh dikerjakan sampai waktu subuh. Itu waktu untuk sholat witir. Berdasarkan perbuatan Nabi SAW, beliau bersabda SAW,
innallaha amaddakum bi sholatin hiya khairul lakum min khamrin ni'am. Salatul witri ma bainal isya ila tulu'il fajr. Sesungguhnya Allah memberikan tambahan kepada kalian. Sesungguhnya Allah memberikan tambahan kepada kalian melalui sebuah solat yang lebih baik bagi kalian daripada onta merah. Itu solat witir yang waktunya antara isya sampai terbitnya fajar. Riwayat Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Bila fajar sudah terbit, tidak ada waktu buat sholat witir. Ya, berdasarkan hadis Nabi, sholatul lail masna wasna, sholatul lail masna wa masna. Fa idza khasya ahadukum subuh, sholat rakaatan wahidah. Tutiru lahu ma qad qila ma qad sholat. Sholat malam itu 2 rakaat. Lalu bila salah seorang dari kalian khawatir akan masuk waktu subuh, maka hendaklah dia sholat 1 rakaat, di mana ia sholat witir mengganjilkan untuknya sholat yang telah dilakukannya. Nah, ini perlu kita terangkan tentang kekhawatiran kita bahwa waktu subuh akan masuk. Dibolehkannya sholat witir, yaitu 1 rakaat, itu terhadap sholat-sholat yang sudah kita lakukan. Misalnya ditambah yang lain, 2 rakaat, sholat malam 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Kalau baru 4 rakaat, baru 2 kali salam, 4 rakaat. Sementara waktu subuh mau masuk, sholatlah witir 1 rakaat. Sholat witir 1 rakaat. Tetapi kalau kita kerjakannya pada isya, kan subuh masih lama. Enggak disyariatkan. Habis isya itu 1 rakaat enggak disyariatkan. Sekalipun witir ya, memang witir 1, 3. Tapi enggak disyariatkan sholat witir itu 3 rakaat minimal. Kalau cuma 3 rakaat ya. Tapi kalau sebelumnya sudah 8 rakaat, ketika sudah mau masuk, subuh cukup 1 rakaat. Itu kan jadi 8 sama 1 9. Tapi kita sholat 1 rakaat di waktu isya, ini salah mengartikannya. Bahwa sholat witir boleh 1 rakaat, salah mengartikannya. Yang boleh itu karena udah mau masuk subuh. Ya, ini dah hadisnya. Sholatul lail masna wa masna. Fa idza khasya ahadukum subuh, sholat rakaatan wahidah. Yututiru lahu ma qad qila. Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Lalu bila salah seorang dari kalian khawatir akan masuk waktu subuh, maka hendaklah dia salat 1 rakaat. Di mana salat witir ini mengganjilkan untuknya salat yang telah dilakukannya. Nah, misalnya itu yang misalnya udah 6 atau 8. Kalau kita bangun misalnya agak kesiangan, wah ini udah mau subuh, tinggal 5 menit lagi nih, sholat 3 rakaat, bisa kan 5 menit. Kalau mepet banget 1 rakaat. Kalau wah subuh dikit lagi, sebentar lagi azan nih, cukup buat 1 rakaat, ya sholat 1 rakaat. Tetapi tidak pernah ada sholat 1 rakaat setelah isya. Ya,
Itu yang kita dapat pahami. Begitu juga komentar ulama, karena tidak ada sholat witir yang setelah Isya minimal 3 rakaat. Isya 3 rakaat. Alan. Ya, kita lanjutkan sedikit. Jadi sholat witir itu boleh dikerjakan dengan 2 rakaat, kemudian witir 1 rakaat. Nah, kalau orang sholat witir mengambil 3 rakaat, dia mungkin mengerjakan 2 rakaat kemudian 1 rakaat. Itu boleh. Juga dikerjakan langsung sekaligus 3 rakaat juga boleh. Jadi minimal sholat malam itu, ya, berdasarkan hadis Nabi, sholat malam ada witirnya minimal 3. Tetapi kalau takut khawatir masuk subuh, 1 pun diboleh, 1 rakaat ketika orang khawatir bakal masuk sholat subuh. Nah, hadis yang lain lebih menegaskan lagi, riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Man shalla minal lail falyaj'al akhir salatihi witran. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'mur bidzalik. Fa idza kana al-fajru faqad dhahaba kullu salatil lail wal witri." Barang siapa yang sholat malam, maka hendaknya menjadikan witir sebagai akhir sholatnya, yakni penutupnya, maksudnya ganjil sebagai penutupnya. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan hal itu. Lalu bila fajar sudah terbit, maka telah habislah waktu seluruh sholat malam dan sholat witir. Jadi kita perhatikan ya, barang siapa yang mau sholat boleh di awal malam atau di akhir malam. Nanti tambahan lagi, kalau sudah sholat di awal malam karena khawatir tidak bisa bangun malamnya, kemudian seseorang terbangun, boleh nggak sholat lagi? Nah, itu pertanyaan klasik. Banyak orang menanyakan itu dan belum selesai ditanyakan terus. Baik. Namun sebelumnya kita sampaikan, sholat witir di akhir malam lebih utama daripada di awal malam. Sholat witir di akhir malam lebih utama daripada di awal malam. Akan tetapi bagi siapa yang merasa tidak bisa bangun di akhir malam, dianjurkan menyegerakannya di awal malam habis sisa. Dan bagi siapa yang merasa bisa bangun di akhir malam, ya, bisa bangun di akhir malam, dianjurkan untuk menundanya sampai akhir malam. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man khafa alla yaquma min akhiril lail falyutiru awwalahu wa man tami'a an yaquma akhirul lail falyutiru akhirul lail. Fa inna salata akhir lail masyhudatun wa dzalika afdal." Barang siapa yang khawatir
tidak bisa bangun di akhir malam, maka hendaknya berwitir di awalnya 3 rakaat. Barang siapa yang berharap bisa bangun di akhir malam, maka hendaknya dia menundanya sampai akhir malam. Karena sesungguhnya sholat di akhir malam itu disaksikan oleh para malaikat. Ya, sholat di akhir malam itu disaksikan oleh para malaikat, dan ini lebih utama. Ya, maka sholat di akhir malam lebih utama daripada di awal malam. Nah, apakah orang yang sudah sholat di awal malam, witirnya ketika terbangun, boleh sholat apa tuh? Karena witir tidak boleh 2 kali dalam satu malam. Sudah 3 rakaat, nanti witir lagi, gimana tuh? Banyak pendapat. Pendapat yang kita sering dengar dari kalangan sebelah, saudara kita juga, mereka bisa mengambil kebijakan berdasarkan kaul ulama yang tadi 3 rakaat di awal malam, ketika kita terbangun hendaknya digenapkan. Jadi 3 ditambahin 1 dulu, jadi kan genap. Kemudian seterusnya sholat, kemudian akhirnya dengan witir. Ada yang berpendapat begitu, tetapi tidak berdasarkan hadis. Ya, dikatakan yang bisa menggenapkan witirnya dibatalkan maksudnya ditambahkan 1 rakaat dulu, terus bisa sholat 2 rakaat, nanti diwitirkan lagi. Jadi witirnya jadi 3 kali, 3 rakaat habis sisa, terus bangun dibatalkan dulu 1 rakaat, terus akhirnya lagi witir lagi 3 kali. 2 kali saja nggak boleh. Nah, apakah boleh sholat sesudah sholat witir malamnya kita sholat tahajud, sholat malam sudah witir? Nah, banyak persoalan seputar ini. Maka jawabannya wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Karena persoalan ini persoalan yang rumit, ya. Tetapi Rasulullah SAW bukan tidak pernah sholat lagi setelah sholat witir. Ya, Nabi sholat malam 11 rakaat misalnya, ditutup sudah witir. Masih ada tuh waktu, kadang-kadang Nabi sholat lagi 2 rakaat sebelum subuh. Ada. Artinya yang dikatakan orang setelah sholat witir tidak ada sholat lagi, tidak benar. Karena Nabi kenyataannya biasa sholat setelah sholat malam itu termasuk witir, ada lagi sholat 2 rakaat. Jadi ada pernah sholat lagi. Nah, yang benar gimana? Karena pertanyaan ini terhadap orang-orang yang sering terjadi. Nah, supaya tidak timbul pertanyaan kepada kita, ya
kita tidak melakukan yang itu. Kalau sampai kejadian kepada kita sudah sholat witir di awal malam, kemudian bangun sempat sholat, ya sholat, tetapi tidak perlu witir lagi. Bagaimana dengan hadis-hadis yang mengatakan witir itu penutup sholat malam? Witir itu penutup sholat malam. Bagaimana? Witirnya sudah kita kerjakan di awal malam, di akhir malam kita sholat malam. Apakah boleh kita tutup lagi dengan witir? Tidak boleh. Menutupnya dengan witir karena terjadi 2 kali. Perkara sholat malamnya tidak ditutup dengan witir, bahkan witirnya dikerjakan di awal, itu persoalan bahwa bukan kebiasaan, bukan terus-menerus dilakukan oleh kita. Maka tentunya boleh-boleh saja sekali-sekali, karena itu kita lakukan berdasarkan pengalaman yang tidak biasa. Sholat witir di awal malam, tiba-tiba bangun. Tadi kita kenapa sholat witir di awal malam? Karena khawatir, ragu, tidak bisa bangun. Kemudian bangun. Nah, itu kejadian yang bukan rutin. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Ya, demikianlah. Nanti kita sambung lagi. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qauli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum amwat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.